Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru SD part ketiga. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan A. Tahapan tindak lanjut, B. Tahap persiapan, C. Tahap pelaksanaan, D. Tahap pengolahan hasil. Maka jawaban yang benar adalah C. Tahap pelaksanaan. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Menurut Damayanti, tahap ini disebut juga tahap perencanaan dan perumusan kriterium. Langkahnya meliputi perumusan tujuan evaluasi, penetapan aspek-aspek yang akan dievaluasi, menetapkan metode dan bentuk evaluasi, tes atau non-tes, merencanakan waktu evaluasi, melakukan uji coba untuk tes agar dapat mengukur validitas dan reliabilitasnya. Untuk evaluasi yang menggunakan tes, hasil dari tahap ini adalah kisi-kisi soal dan seperangkat alat tes. Seperti soal, lembar jawaban untuk tes tulis, kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Nah, pada tahap pelaksanaan atau disebut juga dengan tahap pengukuran dan pengumpulan data adalah tahap untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes. Bila menggunakan teknik tes, soal yang digunakan sebaiknya sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes yang digunakan dapat berbentuk tes tulis, lisan, atau praktik. Yang ketiga ada tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil adalah tahap pemeriksaan hasil evaluasi dengan memberikan skor. Skor yang diperoleh siswa selanjutnya diubah menjadi nilai. Pada tes tulis, pemeriksaan hasil dilakukan setelah tes selesai. Sedangkan pada tes lisan dan praktik, pemberian nilai dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan tes tersebut. Yang keempat ada tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut atau disebut juga tahap penafsiran adalah tahap untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dihasilkan pada tahap pengolahan hasil. Misalnya, memperbaiki proses belajar mengajar, memperbaiki kesulitan belajar siswa, memperbaiki alat evaluasi, membuat laporan evaluasi atau rapor. Baik, soal selanjutnya, soal yang kedua. Karakteristik perencanaan pengajaran yang baik hendaknya mengandung prinsip sebagai berikut. A. Memiliki sikap objektif rasio, tepat dan masuk akal, komprehensif dan sistematis, menyeluruh dan tersusun rapi. B. Merupakan suatu wahana atau wadah untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan dimiliki oleh anak didik. C. Mengendalikan kekuatan sendiri, bukan didasarkan atas kekuatan orang lain. Atau D. Melakukan studi kasus yang berkesinambungan. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Memiliki sikap objektif, rasio, tepat dan masuk akal, komprehensif dan sistematis, menyeluruh dan tersusun rapi. Menurut Abdul Majid, di antara beberapa definisi rencana pembelajaran dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Yang kedua, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, soal selanjutnya yang ketiga. Merumuskan hakikat pengertian tujuan jenis manfaat, membaca
yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka tergolong ke dalam membaca jenis A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati, B. Membaca bahasa, C. Membaca teknis, atau D. Membaca bebas. Maka jawaban yang benar adalah A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. Membaca cerdas atau membaca dengan hati. Membaca cerdas adalah membaca yang mengutamakan isi bacaan sebagai ungkapan pikiran, perasaan, dan kehendak penulis. Bila hanya ingin mengetahui isinya, membaca cerdas bersifat lugas. Akan tetapi, bila maksudnya untuk memahami dan memiliki isi bacaan, maka disebut membaca belajar. Soal selanjutnya, soal keempat. Membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Termasuk jenis membaca. A. Membaca cerdas atau membaca dengan hati. A. Membaca cerdas atau membaca dalam hati. B. Membaca bahasa. C. Membaca teknis. Atau D. Membaca bebas. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Membaca bebas. Membaca bebas adalah membaca sesuatu atas kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Unsur dari luar misalnya guru, orang tua, teman, atau pihak-pihak lain. Soal berikutnya, soal yang kelima. Tahap mengumpulkan informasi tentang keadaan objek evaluasi siswa dengan menggunakan teknik tes atau non-tes disebut tahapan A. Tahap tindak lanjut, B. Tahap persiapan, C. Tahap pelaksanaan, atau D. Tahap pengolahan hasil. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Tahap pelaksanaan. Tahap dalam evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap untuk menentukan objek evaluasi akan dievaluasi menggunakan metode apa? Tes atau non-tes. Teknik tes yaitu teknik evaluasi dengan memberikan tes kepada siswa seperti tes tertulis, tes lisan, angket, wawancara. Teknik non-tes biasanya dilihat dari observasi langsung. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap mengumpulkan informasi tentang objek evaluasi baik menggunakan teknik tes maupun non-tes. Yang ketiga, tahap pengolahan hasil. Tahap pengolahan hasil tes maupun non-tes menjadi untuk ditindaklanjuti hasilnya. Yang keempat, tahap tindak lanjut evaluasi. Tahap ini biasanya tindak lanjut hasil evaluasi berupa remedial atau pengayaan. Next, soal berikutnya, soal yang keenam. Metode dengan memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata. Menguraikan kata-kata menjadi suku kata disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, atau D. Metode SAS. Maka jawaban yang benar adalah C. Metode global. Metode global memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Soal ke-7. Suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampilkan cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswa dengan siswa, disebut dengan metode A. Metode eja, B. Metode kata lembaga, C. Metode global, atau D. Metode SAS. Maka jawaban yang benar adalah metode SAS. Metode SAS menurut Zujak adalah
suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampil cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru, atau siswa dengan siswa. Teknik pelaksanaan pembelajaran metode SAS yakni keterampilan menulis kartu huruf, kartu suku kata, kartu kata, dan kartu kalimat. Sementara sebagian siswa mencari huruf, suku kata dan kata, guru dan sebagian siswa menempel kata-kata yang tersusun sehingga menjadi kalimat yang berarti. Soal ke-8. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tinggi yaitu kecuali A. Menceritakan mimpi, B. Menceritakan pengalaman, C. Menceritakan cita-cita, atau D. Menceritakan kata. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Menceritakan kata. Teknis menulis tingkat tinggi dikelompokkan menjadi dua, yaitu menulis cerita dan menulis untuk keperluan sehari-hari. Menulis cerita. A. Teknik menyusun kalimat, menjawab pertanyaan, memperbaiki susunan kalimat, substitusi, informasi, dan membuat kalimat. B. Teknik memperkenalkan cerita, baca dan tulis, simak dan tulis, meniru model, menyusun paragraf, menceritakan kalimat, menceritakan kembali, dan membuat. Yang kedua, menulis untuk keperluan sehari-hari. Menulis surat, menulis pengumuman, mengisi formulir, menulis surat undangan, membuat iklan, menyusun daftar riwayat hidup. Model menulis cerita atau cerpen di kelas tingkat tinggi yaitu menceritakan gambar, melanjutkan cerita lain, menceritakan mimpi, menceritakan pengalaman, menceritakan cita-cita. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau ada yang kurang paham, kritik, dan masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar.